Halo guys, balik lagi di channel aku. Di video kali ini aku akan sharing materi ekonomi kelas 11 IPS ya, yaitu tentang inflasi. Poin-poin yang akan aku bahas di sini adalah pengertian inflasi, jenis-jenis inflasi, dan penyebab terjadinya inflasi. Materi ini penting banget ya untuk kita pelajari karena materi ini termasuk materi yang sering masuk di ujian teman-teman, baik itu ujian sekolah maupun ujian UTBK. Jadi buat teman-teman yang menguasai materi ini, aku yakin banget teman-teman bisa menjawab soal dengan mudah nantinya. Oke, sebelum aku mulai ke pembahasan, aku mau ingatin lagi buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan teman-teman klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video menarik aku lainnya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Aku langsung ke pembahasan ya, keep watching. Oke ya teman-teman, sekarang aku masuk ke poin yang pertama dulu ya, tentang pengertian inflasi. Nah teman-teman di sini mungkin gak asing lagi nih dengan kata inflasi. Apa sih inflasi itu? Nah, inflasi itu adalah suatu kondisi naiknya harga-harga barang secara terus-menerus dalam periode waktu tertentu ya. Itu dia inflasi ya. Adanya kenaikan harga. Nah, ini kata kuncinya. Kenaikan harga barang secara terus-menerus. Berarti di sini secara berkelanjutan. Biasanya inflasi ini terjadi dalam waktu yang sangat lama ya teman-teman, lebih dari 1 tahun ya. Nah ini dia pengertian inflasi. Nah kita masuk ke poin berikutnya ya. Nah poin berikutnya yaitu sebab terjadinya inflasi. Nah kenapa sih inflasi itu terjadi ya, apa penyebabnya? Nah di sini kita kaji ya teman-teman, kenapa sih ada inflasi kayak gitu ya. Nah di sini penyebab yang pertama yaitu kenaikan permintaan lebih besar daripada jumlah barang yang ditawarkan ya. Nah misalnya kayak gini, permintaan konsumen itu banyak banget ya, besar banget ya, sementara jumlah barang yang disediakan oleh seorang produsen atau jumlah barang yang dijual oleh produsen tuh sedikit kayak gitu. Jadi kalau kayak gitu kasusnya tentunya harganya akan naik ya teman-teman. Kenapa harganya naik? Karena barang yang dijual cuma sedikit. Nah kalau barang cuma sedikit berarti harga akan naik. Nah maka terjadi inflasi di sana ya. Nah ketika permintaan lebih besar daripada jumlah barang yang ditawarkan. Nah itu dia penyebab terjadi inflasi yang pertama ya. Adanya kenaikan permintaan yang lebih besar dibandingkan penawarannya ya. Nah kemudian kita lanjut ke yang nomor 2-nya ya. Nah terjadinya inflasi itu bisa dikarenakan karena naiknya biaya produksi. Nah teman-teman di sini tahu ya apa itu biaya produksi ya. Biaya produksi itu adalah biaya yang digunakan untuk membuat suatu produk ya. Misalnya bahan mentah itu termasuk biaya produksi teman-teman. Atau misalnya bayar biaya transportasi, itu juga biaya produksi juga ya. Misalnya bayar pajak kayak gitu. Bayar pajak kan bisa menyebabkan meningkatnya biaya produksi juga ya. Nah itu dia ya. Nah penyebab terjadi inflasi yang kedua adanya kenaikan biaya produksi. Nah contohnya naiknya harga bahan mentah. Kalau harga biaya produksi naik, otomatis harga produknya juga akan naik ya. Nah makanya terjadi inflasi di sini. Apalagi terjadi kenaikan biaya produksi itu tidak hanya satu produk tapi banyak produk ya. Kalau banyak produk ya sehingga produk yang banyak itu juga naik harganya. Nah maka di sini terjadi inflasi ya. Oke ya teman-teman, mengerti ya. Nah kemudian kita lanjut yang poin ketiga ya, tentang jenis-jenis inflasi. Nah ternyata inflasi ini ada jenis-jenisnya ya. Dia bisa dikelompokkan berdasarkan yang pertama itu berdasarkan tingkat keparahan teman-teman ya. Berdasarkan tingkat keparahan ya, ada 4 poin di sini ya. Ada yang namanya inflasi ringan ya. Kalau inflasi ringan ya, persentase inflasinya itu antara 0% sampai 10% ya. Itu inflasi ringan ya. Kemudian ada namanya inflasi sedang.
Kalau inflasi sedang, presentasinya antara 10% sampai dengan 30%. Kemudian inflasi berat itu ada nilai presentasinya antara 30% sampai dengan 100%. Kemudian ada yang namanya hyperinflation. Kalau hyperinflation atau hiperinflasi ini presentasinya di atas 100%. Nah, itu dia ya. Jenis inflasi yang dikelompokkan berdasarkan tingkat keparahan ya. Kemudian ada yang namanya jenis inflasi itu berdasarkan penyebabnya ya. Kenapa terjadi inflasi ya? Ini penyebabnya. Yang pertama, adanya inflasi karena tarikan permintaan ya, atau inflasi tarikan permintaan. Dalam bahasa Inggris disebut dengan demand pull inflation. Nah, ini dia kenapa terjadi inflasi ini, karena jumlah permintaan lebih besar dibandingkan dengan jumlah penawaran ya. Jumlah barang yang diminta konsumen itu lebih banyak jumlahnya daripada jumlah yang disediakan oleh produsen, oleh si penawar, kayak oleh penawaran ya. Sehingga kalau kayak gitu ya, berarti kan barangnya itu menjadi langka, barangnya cuma sedikit ya. Kalau misal permintaan kita lebih besar daripada penawaran, barang yang dijual akan menjadi sedikit. Nah, sehingga kalau barangnya sedikit berarti harganya akan naik. Nah, kalau berlaku di banyak barang seperti itu kasusnya ya, barangnya cuma sedikit sementara permintaan besar, maka akan terjadi inflasi di sini ya. Nah, itu dia yang poin ke A-nya. Poin ke B ya, berdasarkan penyebabnya inflasi itu dapat digolongkan karena inflasi dorongan biaya produksi, atau bahasa Inggrisnya cost push inflation ya, inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya-biaya produksi. Nah, di sini kalau harga naik maka akan menyebabkan harga barang juga akan naik ya, harga barang produksi maksudnya ya, harga bahan mentah ya. Nah, maka terjadi inflasi di sana. Kemudian yang ketiga, inflasi itu bisa disebabkan oleh berdasarkan, ada jenis inflasi berdasarkan asal ya. Berdasarkan asal tuh kita melihat dari mana sih inflasi itu, kayak gitu ya. Ada yang pertama itu inflasi dari dalam negeri ya, dalam bahasa Inggris disebut dengan domestic inflation. Nah, inflasi ini terjadi karena jumlah uang beredar terlalu banyak ya. Hal ini bisa disebabkan oleh pencetakan uang baru. Nah, kalau terjadi hal seperti ini ya, uang banyak beredar di masyarakat, maka tidak akan maka pasti akan terjadi yang namanya kenaikan harga. Kalau banyak uang ya, banyak uang beredar, pasti harga-harga barang akan meningkat. Nah, di sana terjadinya inflasi ya, teman-teman. Oke ya, mengerti ya, teman-teman? Oke, mantap ya. Kita lanjut yang nomor 2-nya. Nah, berdasarkan asal, inflasi itu ada berasal dari inflasi dari luar negeri. Kalau bahasa Inggris ini disebut dengan import inflation ya, teman-teman. Nah, apa itu import inflation? Import inflation itu inflasi yang disebabkan karena naiknya harga barang di luar negeri, sehingga ketika barang tersebut diimpor oleh suatu negara, maka harganya akan semakin mahal. Nah, ini inflasinya itu dari luar negeri. Misalnya kita beli barang nih di luar negeri, kemudian barang itu mahal ya. Di luar negeri itu sedang terjadi inflasi. Nah, kalau sedang terjadi inflasi, maka harga barang di luar negeri akan naik. Nah, kemudian kita impor barang tersebut ya. Nah, tentu harganya akan lebih mahal lagi ya di dalam negeri, karena dari luar negeri aja harganya udah mahal ya, kayak gitu ya, teman-teman. Oke, teman-teman, itu dia review materi tentang inflasi. Semoga dapat dimengerti. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, boleh share juga ke yang lain ya. Oke, karena waktu kita terbatas, bentar lagi aku pamit. Nah, sebelum aku pamit, aku ingatin lagi nih buat teman-teman untuk yang belum subscribe, like, serta komen, silahkan tekan tombol subscribe serta like-nya. Dan teman-teman bisa juga mengaktifkan tombol notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video menarik aku lain. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel aku senang banget, dan kita sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you.